Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe lebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Dan bagi sahabat tani yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga rezekinya berlimpah barokah selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat tani semua tentang beluk. Nah, di sini ada pertanyaan dari Mas Moses Jata ya, Mas Moses Jata ya. Nah, mudah-mudahan Mas Moses Jata sehat selalu dan tanaman padinya tumbuh subur sehat. Oke, terima kasih Mas Moses Jata sudah komen di kolom komentar saya. Di sini beliau bertanya kapan waktu terakhir untuk mengatasi hama beluk. Nah, jadi ini ya. Kapan sahabat tani waktu yang terakhir untuk mengatasi hama beluk pada tanaman padi di sawah? Nah, di sini ini penting sekali ya, ini sangat penting sekali ya. Dan pertanyaannya juga oke ya, artinya ini karena kalau salah dalam pengendalian, dalam penyemprotan, telat waktunya, telat dosis, salah dosisnya, nggak tepat dosisnya, ya beluk akan muncul sahabat tani. Jadi pengendalian beluk itu di samping tepat waktu, tepat dosis, tepat dalam pengendalian ya. Nah, jadi tepat dalam pengamatan juga itu sangat penting sekali diperhatikan dalam mengatasi hama beluk. Nah, beluk itu apa? Beluk itu sahabat tani, kalau yang belum tahu, beluk itu ketika malai keluar itu keluarnya warnanya putih ya, gabuk dan kopong, dan itu ketika sahabat tani cabut itu sangat enteng sekali. Kenapa? Karena beluk itu disebabkan oleh ulat ya, disebabkan oleh ulat penggerek batang atau penggorok batang yang menyasar pada bagian ujung dari tanaman padi kita atau di batangnya ya. Jadi kalau sahabat tani ini tanah ya, ini batang padi di sini. Nah, ini ada ros pertama. Nah, disinilah dia beluk itu bersarang dan ya. Dan disinilah dia makan batang kita, maka di sini akan keluar malai ke sini. Nah, malai ini gabuk, artinya nggak berisi. Nah, ini ketika kita cabut ya, dicabut ini sangat mudah sekali, dan itu di dalam batang padi itu ada ulatnya. Oke sahabat tani ya, jadi beluk itu ketika keluar malainya putih. Nah, itu disebut dengan beluk, disebabkan oleh hama penggerek batang. Oke sahabat tani ya. Nah, jadi kapan sih terakhir karena hitungannya penyemprotan daripada pengendalian hama beluk ya. Nah, cuman sebelum ke sana sahabat tani, saya akan bahas dulu apa sih penyebab daripada hama beluk. Nah, penyebab hama beluk ini tadi ulat yang namanya ulat penggerek batang. Nah, ulat penggerek batang ini disebabkan oleh kupu-kupu atau ngengat ya sahabat tani. Nah, kupu-kupu ini dia menetas di padi kita usia telur 4 sampai 9 hari. Setelah itu dia menetas jadi ulat. Nah, usia ulat itu yaitu 19 hari sampai 31 hari sahabat tani. Jadi sahabat tani, kapan waktu yang paling tepat dalam mengendalikan hama beluk? Nah, jadi kalau kita melihat usia interval waktu ulat ini, maka sahabat tani wajib melakukan penyemprotan. Ingat, wajib melakukan penyemprotan sesuai umur padi. Ingat umur padinya berapa? Kan ada padi yang 105, ada 115, ada yang 95 hari setelah tanam bisa panen ya. Nah, jadi sahabat tani cek, lakukan penyemprotan minimal 10 hari, 20 hari, 30 hari sebelum padi itu bunting. Itu wajib dilakukan penyemprotan. Nah, kapan terakhir? Terakhirnya yaitu ketika padi mulai bunting. Itu wajib dilakukan penyemprotan, atau padi sudah bunting ya. Mulai bunting, udah mulai bunting itu. Nah, sahabat tani wajib melakukan penyemprotan. Oke ya. Nah, cuman di sini sahabat tani harus pahami juga mengenai insektisida yang sahabat tani gunakan. Oke ya. Jadi sahabat tani mengenai insektisida yang sahabat tani gunakan, karena beluk ini asal muasalnya itu dari awal ya. Indikasi dari awal itu dia akan terbawa terus sampai akhir. Jadi ada nanti
Ketika sahabat tani penanganan tidak dari awal dikendalikan sama penggerek batangnya itu, maka ketika di akhir pun dilakukan penyemprotan tepat waktu, tepat dosis, itu pun kadang-kadang ada yang nggak tembus sahabat tani karena memang batang padi sudah keras ya, sedangkan ulat sudah ada di dalamnya itu ya, dalam batang padi. Jadi saran saya sahabat tani memang kendalikan ulat itu dari awal, itu harus langsung diatasi ya, dicegah beluknya itu. Nah terus nanti di fase generatif itulah pencegahan akhir ya. Cuman kapan yang terakhir? Intinya yang terakhir itu kalau saya pribadi sahabat tani biasanya memang di awal padi bunting ya, itu kita lakukan pengendalian beluknya. Cuman sebelum itu 10 hari 15 hari sebelum padi bunting itu wajib lakukan pengendalian juga mengenai hama beluknya. Oke ya, pencegahannya sahabat tani ya. Nah sebenarnya kalau pahami juga di sini ada label ya, ya ada label nih, label dari untuk tanaman padi sawah ya, saya cek ya, hama, penyakit dan target itu penggerek batang ya, penggerek batang padi kuning. Nah ini namanya beluk tadi ya, sundep ya, sundep ini di awal sundep, nanti di akhir beluk petani. Nah caranya penyemprotan volume tinggi yaitu 250 liter air per hektar atau sesuai kalibrasi. Nah waktunya penyemprotan dilakukan apabila tercapai ambang pengendalian sesuai rekomendasi setempat. Dalam semusim aplikasi 2 kali dengan interval waktu aplikasi kedua tepat 14 hari. Jadi sahabat tani, misalnya nih sahabat tani lakukan penyemprotan tanaman padi kita di usia 15 hari setelah tanam. Nah nanti 14 hari kemudian atau di 15 harinya pas, sahabat lakukan penyemprotan lagi, berarti di usia 30 hari setelah tanam. Oke ya. Nah ini kalau sahabat pakai insektisida ini. Nah apa itu insektisidanya? Ini insektisidanya merek dagang Insipiu ya, dari Siginta. Oke sahabat ya. Dosisnya jangan lupa sesuai dosis. Nah yang selanjutnya sahabat tani, padi sawah ya, hama sasaran yaitu penggerek batang padi kuning juga sama, dosisnya yaitu 100 sampai 150 ml per hektar ya. Ini penyemprotan volume tinggi 400 sampai 800 liter per hektar atau sesuai kalibrasi. Penyemprotan dilakukan apabila tercapai ambang pengendalian sesuai rekomendasi setempat dalam semusim aplikasi 2 sampai 3 kali. Nah ya, ini sempat saya bahas di video saya sebelumnya nih ya, mengenai Vertaco sempat saya bahas tentang berapa kali penyemprotan dalam semusim. Itu saya anjurkan 3 kali ya. Saya anjurkan 3 kali dalam semusim untuk pengendalian hama penggerek batang. Ingat, hama penggerek batang. Nah, jadi sahabat tani bisa lakukan penyemprotan. Memang untuk penyemprotan itu ada yang bilang usia 7 hari setelah tanam lawan penyemprotan, ya tidak masalah, itu pakai bahan aktif yang Dimihipo dan yang lain-lain itu sudah clear ya. Nah 15 hari setelah tanam lakukan penyemprotan pakai Insipiu ya, dosisnya 1,2 mili per liter ya dosisnya. Terus nanti penyemprotan yang kedua usia 30 hari setelah tanam pakai Insipiu lagi ya. Penyemprotan yang ketiga di usia tanaman padi 45 hari ya, 45 hari setelah tanam pakai Vertaco ya, dosis 150 mili ya, pakai dosis yang paling maksimal karena tanaman padi udah besar. Insya Allah dengan pola itu cukup 3 kali penyemprotan sudah clear untuk hama penggerek batang. Nah jadi kalau ada hama lain gimana Mas Henry? Ya tetap dikendalikan, silahkan. Kalau merek dagang silahkan bebas mau pakai yang mana ya. Cuman sahabat tani kalau sudah pakai merek dagang ini biasanya hama-hama yang lain sudah bisa diminimalisir. Cuman untuk sahabat tani kalau mau pakai rekomendasi dari saya tadi ya, Insipiu 2 botol, Vertaco 1,5 botol ya, yang 100 mili plus 50 mili. Nah kayak gitu ya, itu dilakukan penyemprotan di usia 45 hari setelah tanam. Dan di usia itu biasanya dicampur dengan
obat yang insektisida pengendali hama wereng ya, hama wereng dan yang lain-lain. Kalau nutrisi ya itu belum fungisida, belum CPT ya. Ini hanya fokus untuk pengendalian hama penggeret batang. Oke sahabat tani ya. Jadi kapan yang terakhir? Ya yang terakhir itu ketika padi mulai bunting. Oke sahabat tani, semoga bermanfaat informasinya. Cuman kalau sahabat tani pakai insektisida dengan bahan aktif yang di bawah ini, ya mungkin sahabat tani lebih intens ya, lebih intens dalam melakukan pengendalian, terutama dalam penyemprotan. Oke sahabat tani ya, semoga bermanfaat informasinya dari saya, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Penyertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.